Pertama jelas rokok ilegal itu akan merugikan ya penerimaan negara. Hitungan kasar kami sekitar 4 triliun. Mungkin kalau dari Banyak. banyak, tapi kalau hitungan kawan kami yang kemarin Indodata lebih besar lagi. Hampir puluhan triliun ya, 50 berapa triliun. Cuma kan memang metodenya berbeda-beda. Sementara bea cukai kan yang ada bukti lah, bukti fisik yang itu berbeda-beda ya. Intinya semua sama bahwa dari sisi pendapatan negara tentu saja cukai rokok ini mengurangi ya porsi alokasi rokok ilegal mengurangi porsi alokasi penerimaan cukai. Artinya pasar mereka tergerus oleh para pelaku dari rokok ilegal dan otomatis performance dari perusahaan yang berada di terganggu pasarnya oleh rokok ilegal tentu akan semakin menurun. Apakah omset turun, kemudian pendapatan turun, apakah ada penyesuaian tenaga kerja, saya kira akan berimplikasi negatif dari sisi itu. Nah, tetapi bagi pelaku rokok ilegal itu ada aktivitas ekonomi baru, ada tenaga kerja baru, dan itu tentu saja kita sebut katakanlah hidden economy karena nggak tertukur, tidak terpantau begitu ya, karena ini yang saya kira menjadi problem di kita karena mereka juga nggak bayar pajak. Ini yang saya kira satu sisi yang sangat merugikan. Di Susenas sendiri memang kita tidak menangkap apakah itu rokok ilegal atau tidak. Seperti tadi kami sampaikan bahwa Susenas itu hanya menangkap berapa sih konsumsi rokok tanpa memisahkan apakah itu ilegal dan tidak begitu. Jadi apa yang dikonsumsi rumah tangga, berapa batang, rokok putih, rokok kretek filter, non filter, itu yang dicatat tanpa memisahkan ilegal atau tidak. Itu saja mungkin kalau dari data-data BPS. Jadi rokok ilegal itu pertama lihat dari si konsumen. Karena rokok ilegal itu kan tidak ada tidak ada pengawasan kualitas. Artinya kandungan apa? di dalamnya apa kita nggak ngerti. Sehingga buat konsumen sendiri itu bahaya sekali buat kesehatan dia. Nah, yang kedua dari sisi industri rokoknya, yang jelas dia akan ngambil pasarnya, industri kan. Nah, kemudian dari sisi pemerintah, saya lihat ada dua nih masalah yang muncul. Yang pertama adalah meningkatkan prevalensi. Yang dilihat itu dia nggak ngerokok apa nggak peduli, pokoknya ngerokok. Sedangkan orang ngerokok ilegal kan murah. Pada saat dia murah, dia lebih suka dengan yang murahnya, apalagi tingkat pendapatan rendah, berarti meningkatkan prevalensi. Ya, artinya dilihat dari kebijakan. Yang terakhir dari si pemerintah jelas-jelas pendapatan, kan nggak bayar pajak. Demand dan supply. Jadi sebenarnya saya mungkin mencoba merespon ya yang ditanyakan oleh Pak Hartono tadi bagaimana dampaknya terhadap ekonomi. Nah, di satu sisi seperti tadi penjelasan di awal bahwa kita tujuan dari kebijakan ini adalah agar harga menjadi semakin less affordable, kemudian harga menjadi naik, sudah terlihat dari data. Nah, namun di sisi lain, kalau daya beli masyarakat juga tidak terangkat, nah ini kan menjadi satu problem. Ada dua hal kemungkinan. Tadi saya sampaikan di terakhir, di pendekatan kurva Laffer, ada quit smoking atau illicit death, merokok ilegal, berhenti merokok atau merokok ilegal, mencari alternatif rokok yang lebih murah. Ini sebenarnya baru bicara mengenai konsumsi rokok, ini kita tidak bisa ansih menggunakan instrumen fiskal saja. Jadi ini terlihat, kalau kita hanya dengan pendekatan fiskal, kami tetap akan melakukan extra effort lah, agar dilakukan extraordinary lah. Kita akan selalu lakukan itu, karena modus yang dilakukan oleh para pemain ini di lapangan kan juga berubah-berubah gitu loh. Nah ini kita juga melakukan, namun memang yang nggak kalah penting adalah non-fiskal, instrumen non-fiskal apa? Yaitu masalah edukasi, bagaimana penegakan PP 109, banyak hal yang bisa dilakukan lah, tidak dengan berbicara mengenai kenaikan tarif saja gitu. Bagaimana kemudian orang tua itu memberikan pemahaman kepada anak-anak atau kepada keluarganya, seperti itu. Nah, ini yang mestinya juga dijalankan secara selaras. Cukup sangat menarik sekali dari kondisi situasi mengenai prevalensi, kemudian tarif cukai bukan sebagai alat pengendalian, sebenarnya tidak melulu sebagai alat pengendalian. Kami harapkan ke depan ini apa yang kita dapat ditemukan di acara siang ini bisa menjadikan suatu pemikiran juga oleh pemerintah untuk menentukan pembinaan industri ini supaya dapat bisa berkembang.